Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, Qul illahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, Allahumma malikal mulk, ya Allah, Engkaulah pemilik seluruh kerajaan. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, dan Engkau jatuhkan, Engkau rendahkan siapa yang Kau kehendaki dengan tangan-Mu yang khair, yang maha baik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau masukkan malam kepada siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha, dan Engkau maha memberi rezeki kepada siapapun yang Kau kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa hitungan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, bahwa kalimat Qulillahumma malikal mulk, ay anta al-malik, al-malik al-jami' atau li jami' al-mamalik. Yani Engkaulah ya Allah al-malik wal-malik. Al-malik dengan pendek pada mim adalah penguasa. Wal malik dengan mad adalah pemilik. Engkau penguasanya dan Engkau pemiliknya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Al-Fatihah, juga dua riwayat, Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin. Barakallahu fikum. Yang tidak berbeda jauh maknanya, yang satu terkandung dalam yang lain. Kalau dikatakan penguasa, berarti memiliki. Kalau dikatakan pemilik, tentunya pemilik menguasai. Sehingga tidak menjadi pertentangan antara keduanya. Allah al-Malik wa huwal Malik. Allah Subhanahu wa taala penguasanya dan Allah pemiliknya. Di jami'il mamalik, bagi seluruh kerajaan-kerajaan. Fasifatul mulk al-mutlaq laka. Maka sifat kekuasaan yang mutlak hanya milikmu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Sehingga kalaupun tidak mengapa memakai istilah malik bagi manusia, bagi makhluk, tetapi tidak mutlak. Muqayyad. Tidak mutlak tetapi berkait. Penguasa apa, daerah mana, seberapa. Semuanya serba terbatas. Daerah kekuasaannya terbatas. Juga bentuk sisi kekuasaannya juga terbatas. Mereka mungkin menguasai secara fisik. Tetapi terhadap hati manusia mereka tidak menguasai. Demikian pula daerahnya. Mungkin daerah yang satu mereka kuasai, daerah yang lain tidak dikuasai. Sehingga dikatakan Malikul Mulk adalah Allah Subhanahu wa taala, raja di raja. Sahansah
Syahansyah artinya penguasanya penguasa. Raja di raja, rajanya para raja-raja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sisi inilah para ulama menyatakan tidak boleh menggelari seseorang makhluk dengan gelar raja di raja atau dengan yang semakna dengan itu, Malikul Mulk atau Syahansyah. Ini semua istilah dari raja di raja, rajanya para raja. Tidak. Rajanya para raja, penguasanya para penguasa, hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang dikatakan Al-Malik dengan mutlaqan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mamlakatu kulluha uluwiha wa sufliha laka. Semua kerajaan, kerajaan langit dan kerajaan bumi, kerajaan yang di atas, kerajaan yang di bawah, semuanya di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tasrif wat tadbir kulluhu lak. Pengaturan-pengaturan semuanya juga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma fassala ba'd at-tasarif allati farada al-bari ta'ala biha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan beberapa tasarif yang hanya bisa dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang bisa selain Allah? Siapa yang mampu untuk melakukan tasrif yang seperti ini selain Allah subhanahu wa ta'ala? Pengaturan seperti ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ada seorang yang mengaku penguasa dan raja, tetapi apakah bisa menentukan kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya dan mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendakinya? Tidak bisa. Mereka perlu perang, mereka perlu bertikai menumpahkan darah, mereka perlu kekuatan. Itu pun kalau menang. Kalau kalah, malah kerajaan dia yang tercabut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah berikan kerajaan, kekuasaan pada siapa yang dikehendaki, dan Allah cabut dari siapa yang dikehendaki, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menyatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghendaki sesuatu hanya menyatakan kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia sekehendaknya. Wa fihi isyarah ila anna Allah ta'ala sayanzi'ul mulk minal akasirah wal qayasirah wa man tabi'ahum. Dan ini isyarat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut kerajaan dari seluruh kaisar-kaisar dan seluruh kisra-kisra. Raja Romawi dan Raja Persia masing-masing memiliki julukan. Ada yang dijuluki dengan Kisra, ada yang dijuluki dengan Kaisar. Jamaknya Kaisar, Qayasirah. Jamaknya Kisra, Akasirah. Niscaya Allah akan cabut Akasirah, kekuasaan-kekuasaan para Kisra. Dan juga akan dicabut kerajaan-kerajaan para Kaisar, Romawi dan Persia. Wa man tabi'ahum, dan juga siapa-siapa yang mengikuti mereka, Allah akan cabut seluruh kekuasaan mereka dan Allah berikan pada umat Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah akan serahkan kekuasaan mereka, kerajaan mereka semua
Apa yang ada pada mereka Allah wariskan, Allah berikan kepada kaum muslimin. Turun ayat ini dalam keadaan kaum muslimin qillah. Turun ayat ini dalam keadaan Romawi dan Persia adalah dua negara adidaya, negara-negara besar yang paling ditakuti. Tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan janji yang sangat besar, dan itu janji yang hak. Allah Subhanahu wa taala tulkil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Jangan khawatir. Itu maknanya. Kalian wahai kaum muslimin, jangan merasa kecil, jangan merasa kerdil. Niscaya mereka ini yang sekarang berkuasa akan Allah cabut kekuasaannya dan Allah akan berikan pada kalian. Allah akan kalahkan kerajaannya. Akan Allah runtuhkan mereka di bawah kaki-kaki kaum muslimin. Jangan khawatir. Sehingga Rasulullah SAW dengan tidak ragu menyatakan, kalau engkau mau masuk Islam, wahai Suraqah, niscaya engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu mahkota Kisra. Bayangkan, masih dikejar-kejar dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW dan Abu Bakar masih dalam keadaan lari dari Mekah ke Madinah, hijrah, dikejar oleh Suraqah. Hampir mencapai beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan kudanya terperosok dalam pasir. Bangun kembali, mengejar kembali, terperosok kembali. Sampai dia merasa, ini bukan manusia biasa. Tunggu, aku mau bicara. Rasulullah SAW merasa, ini bukan panggilan biasa. Artinya orang ini sudah memiliki sesuatu. Apa yang kamu bicarakan? Aku mau tanya kepadamu. Ditanyakan tentang masalah agama, dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban-jawaban ilmu, dan kemudian dikatakan, kalau engkau mau masuk Islam, niscaya Allah akan berikan mahkota Kisra kepadamu. Kisra, Raja Persia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau masuk Islam sampai Rasulullah wafat, sampai di zaman Abu Bakar, sampai di zaman Umar. Ketika pulang pasukan kaum muslimin dari jihad fisabilillah dengan membawa pampasan perang mengalahkan mereka kaum Romawi dan Persia, dan di antara pampasan perang itu adalah mahkota Raja Persia. Maka Umar memanggil, mana Suraqah? Diserahkan di kepalanya. Ini bagianmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan khawatir, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan pada siapa yang dikehendaki, dan Allah mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki. Allah yang memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki, dan Allah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Sebesar apapun kerajaannya, sebesar apapun kekuasaannya, sebesar apapun bala tentaranya, kalau Allah takdirkan jatuh, jatuh. Kalau Allah takdirkan runtuh, dia runtuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadikan kaum muslimin besar hati dan kemudian semakin percaya dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fa'ala walillahil hamd. Dan Allah telah buktikan, Allah telah lakukan. Romawi dan Persia tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Khilafah ketika itu menguasai 2/3 dunia. Hanya sisa 1/3, itu pun sebagian besarnya kosong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya khilafah Islamiyah menguasai dunia. Syariat Islam diterapkan di hampir seluruh dunia. Ini izzah, dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Fahusulul mulki, didapatkannya kekuasaan, wa naz'ihi, dan dicabutnya kekuasaan, taba'un li masyiatillah taala.
ngikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini menjadi berkuasa, yang ini jatuh dari kekuasaannya, siapa yang menghendaki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak siapa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doalah pada Allah, mintalah pada Allah, berharaplah pada Allah, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadihil khair. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi bukan berarti tidak ada asbab, penyebab-penyebab yang dengan sebab-sebab itulah Allah berikan kerajaan pada siapa yang dikehendaki, dan Allah cabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki dengan sebab-sebab yang Allah mengetahuinya, yang Allah melihatnya. Apa di antara asbabnya? Qala fa innaha la yunafi dzalika ma ajra Allah bihi sunnatahu minal asbabil kauniyah ad-diniyah. Berita bahwa kekuasaan di tangan Allah, Allah berikan sekehendaknya, Allah cabut dari siapa yang dikehendakinya. Ini tidak menafikan, tidak bertentangan dengan berita tentang apa yang Allah langsungkan dari sebab akibat. Tidak bertentangan dengan asbabul kauniyah ataupun diniyah, atau kedua-duanya. Sebab-sebab kauniyah seperti kekuatan-kekuatan. Sebab-sebab diniyah, keimanan dan ketakwaan. Allati hiya sababu baqa'il mulk. Yang kedua-duanya merupakan sebab bertahannya sebuah kekuasaan. Wa husuluhu, dan merupakan penyebab didapatnya kekuasaan. Wa sababu zawalihi, dan juga merupakan penyebab hilangnya kekuasaan. Fa'innaha kullaha bimasyiatillah, karena semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bertentangan. Siapa yang bertakwa pada Allah, yang beriman kepadanya, Allah berikan kemenangan. Siapa yang menentang Allah, maka Allah berikan kekalahan. Maka kita akan katakan dua sisi. Sisi pertama, semuanya dengan kehendak Allah. Iya, memang dengan kehendak Allah. Sisi lain kita katakan bahwasanya Allah menghendaki ini yang menang, ini yang kalah, karena yang ini membela agama Allah, yang ini menentang agama Allah. Dan itu pasti. Itu pasti. Jangan ragu. Jangan ragu. Mereka yang menentang Islam, menginjak-injak agama, pasti akan Allah rendahkan, akan Allah hinakan, akan Allah kalahkan. Dan siapa yang membela agama Allah, mendukung agama Allah, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan, kekuatan, ila akhirih. Karena Allah menyatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang mukmin. Apakah ada kewajiban bagi Allah? Ada, yaitu apa yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang mewajibkan itu adalah karena perbuatan hamba, seperti kata Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, amal soleh itulah penyebab Allah jadi wajib. Tidak. Allah tidak diwajibkan oleh makhluk, tetapi Allah yang mewajibkan dirinya sendiri. Sebagaimana Allah katakan, wa kataba ala nafsihi rahmah. Apa makna kataba? Ala. Kataba dengan ala, maknanya wajib. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumul qisas. Allah katakan, kataba ala nafsihi rahmah. Allah wajibkan atas dirinya rahmat. Baik. Allah menyatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Demikian pula Allah katakan, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita beriman pada qada wal qadar.
Kita beriman pada masyiatillah wa iradatillah. Kita beriman dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tetapi hendaklah kita berupaya agar kita dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita berusaha dengan sebab-sebab yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, memenangkan kita, meninggikan kita, memuliakan kita kaum muslimin. Alaysa kadzalik? Maka keimanan pada takdir tidak bertentangan dengan upaya dan usaha agar kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Qala, dikatakan fa innaha kulluha bimasyiatillah. Memang semuanya dengan kehendak Allah. La yujad sababun yastaqillu bi syai'. Tidak ada sebab apapun yang menyendiri, enggak ada. Balil asbab kulluha tabi'ah lil qada'i wal qadar. Bahkan semua sebab-sebab dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antara sebab-sebabnya? Wa minal asbabil lati ja'alaha Allahu sababan li husulil mulki wal imani wal amalil salih. Qala, dan di antara sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai sebaban, sebagai satu sebab. Li husulil mulki, untuk mendapatkan keimanan, kekuasaan, al-mulk, kekuasaan di muka bumi. Di antara sebab untuk mendapatkan kekuasaan di muka bumi adalah al-imanu wal amalus salih. Keimanan dan amal salih. Kalau kita tidak beriman dan tidak beramal salih, walaupun berusaha berjuang dengan segala macam yang kita punya, berakhir dengan kerendahan, kehinaan dan kekalahan. Itu pasti. Tetapi siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah akan tunjukkan jalannya yang menyebabkan mereka dimuliakan. Mereka menjadi pemimpin dunia, bukan hanya pemimpin desa, daerah atau negara kecil. Tidak. Tetapi memimpin dunia sebagaimana para khulafa ar-rasyidin. Naam, kita memang bukan mencari kekuasaan, kita tidak ambisi dengan kekuasaan, maaf. Para sahabat kaum mukminin bukan orang-orang yang ambisi dengan kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah, mencari jannah. Tetapi Allah sudah menjanjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan jadikan mereka mapan di muka bumi. La yastakhlifannahum, kami akan jadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi. Enggak perlu kalian mengejar-ngejar kekuasaan. Enggak perlu kalian berebut kekuasaan. Enggak perlu kalian kemudian na'udzubillah merendahkan diri dengan berebut. Astagfirullah. Seperti anjing berebut tulang. Biarkan, berikan pada mereka. Kamu bukan serendah anjing. Jangan berebut perkara yang rendah. Ikhwani fiddina azakumullah. Kalau engkau beriman dan beramal soleh, otomatis Allah akan berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Otomatis Allah akan berikan kejayaan di muka bumi. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah sudah berikan kekuasaan pada mereka dan kemuliaan pada mereka yang terdahulu. Mereka dalam keadaan tadinya adalah Badu, Arab Badui, di tengah padang pasir. Bahkan sebagian mereka ummi, tidak membaca, tidak menulis. Tetapi ketika mereka berjalan di jalan Allah, Allah muliakan, Allah muliakan, Allah muliakan. Dalam keadaan masih di tengah-tengah Arab, Rasulullah SAW sudah berbicara Romawi dan Persia.
Rasulullah SAW sudah berbicara, Allah akan memberikan pada kalian kanzul ahmar wal abyad. Akan Allah berikan pada kalian dunia, jangan khawatir. Allah akan berikan pada kalian perbendaharaan yang merah dan yang putih. Yang merah adalah yang dari emas, yang putih adalah yang dari perak. Ini kerajaan Romawi dan Persia. Yang satu lebih banyak emasnya, yang satu lebih banyak peraknya. Kan perbendaharaan. Para sahabat tidak mencari dunia. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan urusan dunia itu kecil. Allah akan berikan pada kalian sekian banyaknya. Allah akan berikan nanti perbendaharaan Romawi dan Persia untuk kalian semua. Di dalam kekuasaan Khalifah Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, itu sering ada pembagian. Bukan bantuan langsung tunai yang antri sampai terinjak-injak mati dikasihnya cuma sekian, bukan. Bukan itu. Itu terlalu kecil. Ini barakallahu fikum pembagian untuk seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Sehingga sebagian mereka menolak, saya cukup, saya tidak perlu dikasih. Itu di zaman Utsman ibn Affan. Sampai di zaman Umar ibn Abdul Aziz, khalifah yang kesekian dari Bani Umayyah, menyatakan siapa yang ingin menikah akan diberikan kebutuhannya dari awal sampai akhir secara gratis. Mengapa? Sudah tidak ada lagi fuqara yang akan diberikan sedekah. Mana fuqara? Kami akan berikan. Tidak ada yang datang. Semua sudah cukup. Bagaimana ini harta? Baitul mal. Masih sisa. Maka kebijakan khalifah supaya tidak terjadi kejelekan-kejelekan bagi para pemuda, syahwat sudah naik, nikah belum mampu, akhirnya terjadi kemaksiatan-kemaksiatan. Maka sang khalifah menyatakan, pemuda yang sudah mampu menikah dan ingin menikah, kami akan biayai semuanya. Maka terjadilah pernikahan-pernikahan, Masya Allah. Sayang kalian gak ada di sana. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata khalifah berkata kepada awan, atau seakan-akan berkata kepada awan, tetapi berkata pada kaum muslimin. Berbicara di hadapan kaum muslimin, tapi matanya ke awan yang sedang berjalan. Wahai awan, idhabi haitsu syi'ti. Wahai awan, pergilah kemana kau mau. Niscaya barakahmu tetap akan kembali kepada kami. Mengapa? Mengapa demikian? Karena dimanapun awan itu turun hujan, masih daerah kaum muslimin. Karena kaum muslimin menguasai sekian dunia, 2/3 dunia atau lebih. Maka silakan turun dimanapun, turun di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau turun di tengah-tengah kaum muslimin, daerah mereka subur makmur, kemudian mereka memberikan zakat, zakatnya kepada khalifah dan dikembalikan kepada fuqara yang di daerah lain. Maka nggak ada masalah. Turun di sana, turun di sini sama. Turun di daerah yang sana, turun di daerah yang sini tidak akan beda. Mengapa? Yang ini hujan, yang ini gersang. Yang hujan subur makmur, maka zakatnya melimpah. Yang gersang tadi mendapatkan zakat dari sini. Selesai. Makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikhwani fiddin a'azakumullah, apa syaratnya? Iman wa amal saleh. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di, sebabnya adalah al-iman wal amal saleh. Sebab ketiga, itu baru 2, iman dan amal saleh. Apa dalilnya iman dan amal saleh? Dalilnya yang tadi kita baca. Yang di sini ada juga, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, akan kami jadikan mereka mapan di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang terdahulu mapan di muka bumi. Yang ketiga, ijtima'ul muslimin, persatuan kaum muslimin. Qala, persatuan kaum muslimin, apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala,
wa huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang mendukungmu dengan kemenangannya dan dengan orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah pula yang menyatukan hati mereka sehingga menjadi sebab kemenangan kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang berikutnya dari sebab-sebab kemenangan kaum muslimin adalah kata Allah, wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu musuh maka kokohlah, jangan mundur. Wadhkurullaha katsiran, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Apalagi penyebab-penyebabnya? Wa i'dadil alat, mempersiapkan alat-alat allati yaqdiruna 'alaiha, yang mampu dipersiapkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Persiapkanlah untuk menghadapi musuh kekuatan. Ikhwani fi din, azakumullah. Persiapkanlah kekuatan-kekuatan dan juga kuda-kuda yang ditambatkan ke kuda-kuda yang gagah. Ila akhir. Disuruh mempersiapkan alat-alatnya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang berikutnya kesabaran. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul, atau ati'u Allah wa Rasulahu wa la tanaza'u. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian bertikai. Wa tadhhaba rihukum, kalian akan tafsyalu, akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan sabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa adamut tanazu', berarti sebab berikutnya kesabaran dan tidak bertikai. Kata mereka, kelompok sempalan, kan berarti harus siap senjata. Kita harus latihan, kita harus sebentar. Mau melawan siapa? Melawan Tauhid. Berarti kamu tidak melaksanakan ayat ini. Ayat ini disuruh bersatu, bukan disuruh bertikai dan berperang. Kalian muslimin, mereka muslimin. Walhamdulillah. Maka yang semestinya adalah bersatu seluruh kaum muslimin. Hukaman wa mahkumin. Bersatu seluruh kaum muslimin. Penguasanya dan rakyatnya. Tentaranya dan polisinya. Dan seluruh kaum muslimin. Apakah mereka sebagai pedagang, sebagai konglomerat, sebagai petugas, sebagai apa saja. Bersatu. Saling dukung-mendukung. Saling tolong-menolong untuk membela agama. Baru itu membawa kemenangan. Tetapi kalau kalian memecah belah persatuan kaum muslimin, jangankan kita berharap persatuan dunia, persatuan kaum muslimin di satu daerah, satu negara saja dipecah oleh mereka. Itu namanya fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian akan gagal kata Allah dan akan hilang kekuatan kalian. Bahkan apa yang sudah diberikan oleh Allah dari kekuasaan dicabut kembali. Dan naudzubillah bisa berbalik menjadi kaum yang diinjak-injak dan direndahkan. Naudzubillah min dzalik. Kalian syukuri apa yang sedikit akan Allah berikan lebih banyak. Kalian syukuri apa yang kita dapati, Allah akan berikan dengan lebih banyak lagi. Alhamdulillah kita bisa salat dengan mudah, bisa berpuasa dengan mudah, bisa mengkaji Islam dengan mudah, kita bisa beramal salat dengan mudah. Apalagi? Wahai kaum muslimin, ittaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, washkuru rabbakum, dan bersyukurlah pada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
kepada orang yang sabar berlipat kali kebaikan yang telah diberikan. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.